Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya anandaku kelas 6? Sehat semuanya ya? Kita ulang. Dijawab yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa semangat. Allahu Akbar. Oke, baik. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali di hari Arafah, puasa semuanya ya. Mudah-mudahan kita semua berpuasa tanpa ada kendala sampai nanti waktunya berbuka. Dan mudah-mudahan puasanya kita Allah terima ya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, jangan lupa kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, baik anandaku semuanya. Hari ini kita masuk pembelajaran tematik. Sudah dapat bukunya semuanya? Sudah ya, silahkan ambil, dipersiapkan bukunya. Kita masuk ke tematik, tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ide pokok terlebih dahulu. Ya, poin bahasa Indonesia. Nah, tentu kita sudah tahu ya, kalau berbagai informasi dapat kita peroleh saat kita membaca sebuah teks, ya kan? Teks di buku. Dengan banyaknya informasi yang diperoleh, maka akan ada informasi utama yang kita dapatkan melalui teks tersebut yang kita baca. Nah, penyampaian informasi utama tersebut diberikan melalui ide pokok. Nah, informasi utama itu diberikan melalui ide pokok. Jika sebuah teks terdiri dari beberapa paragraf, biasanya satu teks kan banyak ya. Tentunya akan kita dapatkan di sana ide-ide pokok setiap paragrafnya. Nah, apa itu ide pokok? Mari kita bahas satu persatu mengenai pengertian, letak, fungsi, dan cara menentukan ide pokok. Nah, yang pertama, apa itu ide pokok? Ide pokok itu adalah gagasan atau ide yang menjadi dasar ataupun pengembangan sebuah paragraf. Jadi, ide pokok itu merupakan intinya, ide dasarnya dalam membuat sebuah paragraf. Tentunya sedikit ya kalau intinya ya, nanti dikembangkan sehingga menjadi banyak. Nah, ide pokok ini disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Jadi ide pokok itu ada pada kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf. Ada di awal-awal bisa. Kemudian di tengah-tengah paragraf. Nah, di tengah-tengahnya juga boleh, ataupun di akhir paragraf. Boleh ya, kalian misalkan disuruh membuat paragraf, nanti ide pokoknya atau gagasan utamanya bisa kalian taruh di awal, bisa taruh di tengah, bisa ditaruh di akhir paragraf. Terserah ya mau ditaruh di bagian mana. Yang penting setiap paragraf pastinya ada ide pokoknya. Oke, jadi apa itu fungsinya ide pokok? Nah, ide pokok berfungsi sebagai dasar pengembangan paragraf. Jadi bahan dasarnya ya, bahan dasarnya paragraf itu adalah ide pokok yang dibuat untuk mengembangkan paragraf tersebut. Nah, di sini adapun cara menentukan ide pokok itu kita bisa melaksanakan hal-hal sebagai berikut. Ya, yang pertama, kita harus membaca kalimat dalam
paragraf satu demi satu ya. Dibaca dengan seksama berarti mulai dari awal sampai akhir. Dibaca, tidak boleh diloncat-loncatin ya. Yang kedua, menentukan inti paragraf tersebut. Inti paragraf itulah yang disebut dengan ide pokok. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah membaca kalimat tersebut, mulai dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir dalam paragraf itu. Setelah itu kita ambil intisarinya. Nah, ide pokoknya itu ada di kalimat pertama, di kalimat di tengah, atau kalimat di akhir. Nah, tentukan nanti ya. Nah, yang menjadi ide pokoknya atau gagasan utama. Biasanya juga ide pokok itu ada istilah lainnya. Bisa disebut gagasan utama atau pikiran utama. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, pengertiannya ide pokok ini. Nah, letaknya itu bisa di awal, bisa di tengah, ataupun bisa di akhir paragraf. Jadi bisa dilihat-lihat nanti ya di setiap paragrafnya. Kemudian fungsinya untuk bahan dasar pengembangan paragraf. Cara menentukan ide pokoknya kita harus baca satu persatu, kemudian menentukan ide pokoknya tersebut. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Jika tidak paham, nanti bisa bertanya kepada ustadz atau ustadzahnya di kelas. Oke. Selanjutnya mari kita lihat contohnya. Misalkan nih ada contoh Ustaz sudah bikin, kalian bisa buka di bukunya di halaman 3. Di paragraf pertama di situ ada teks, kalian bisa baca nanti teks secara keseluruhan. Nah, Ustaz bacakan, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, dalam satu paragraf ini pasti ada ide pokoknya. Ide pokoknya bisa ada di awal. Ya, bisa ada di awal, bisa berada di tengah, ataupun bisa berada di akhir. Nah, kita tinggal menentukan mana yang menjadi ide pokok atau gagasan utamanya. Biasanya kalau di soal-soal US, UN itu biasanya berada di awal-awal. Nah, jadi kalau ada paragraf seperti ini, ide pokoknya adalah, ini kebetulan ada di awal ya. Ada di awal. Ide pokoknya salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Jadi kebetulan di sini ada di awal-awal. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ustaz, apakah boleh ditulis semua satu kalimat itu? Nah, boleh ditulis semua, boleh. Kalau misalkan kalimatnya itu pendek, boleh ditulis semua. Kalau misalkan kalimatnya itu panjang, nah bisa kalian menggunakan bahasanya sendiri. Misalkan ini contoh ya, bergerak merupakan ciri makhluk hidup, kan nggak sama seperti ini ya. Bisa kalian menggunakan bahasa kalian sendiri. Oke, paham ya mengenai ide pokok. Nah, selanjutnya kalimat pengembang. Kalimat pengembang ini selain kalimat utamanya atau selain kalimat yang berada ide pokoknya, yang terdapat ide pokoknya. Bisa dipahami? Nih, misalkan kalimat pengembangnya secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Oke. Kita coba satu lagi. Kalian buka di halaman 16. Nah, ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lainnya. Hewan vertebrata ini yang mempunyai tulang punggung. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah
di air. Nah, ide pokoknya di sini apa? Sistem gerak ikan yang unik. Nah, sistem gerak ikan yang unik. Ya sama kan? Boleh kalian menggunakan bahasanya sendiri. Atau kalian mau ngambil ini karena cuman pendek, ini diambil semua tidak apa-apa. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Boleh ya. Kemudian kalimat pengembangnya apa? Nah, selain kalimat utama. Sistem gerak ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain dikarenakan habitat ikan adalah di air ya. Saya nanti kalian bisa mencobanya. Kalau misalkan belum paham, video ini bisa kalian ulang kembali ataupun bisa bertanya di classroom bersama ustadz-ustadzahnya. Oke, lanjut. Nah, ini namanya mind mapping atau peta pikiran. Nah, agar membantu kita dalam memahami penjelasan yang sudah dijelaskan oleh ustadz-ustadzahnya. Ya, ini namanya mind mapping. Sudah pernah diajarkan ya waktu kelas 4? Oke. Mengenai ide pokok. Nah, kalian ini tulis nanti di bukunya ya. Tulis di bukunya ide pokok di tengah seperti ini, kemudian bikin bagan seperti ini. Nah, pengertian ide pokok tulis di sini, ya. Fungsi ide pokok tulis di sini. Kemudian letak ide pokok itu biasanya ada di mana, tulis di sini. Dan cara menemukannya tulis di sini. Bisa dipahami? Nah, ini ditulis di bukunya ya, sebagai rangkuman juga untuk kalian. Nah, selanjutnya kita latihan soal. Ready? Siap? Oke, siap. Tentukanlah ide pokok pada paragraf berikut ini. Nah, teks ini bisa kalian lihat di bukunya di halaman 37. Ustaz bacakan. Tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Gotong royong adalah kerjasama, memeras keringat secara bersama, dan perjuangan saling bantu-membantu secara bersama. Gotong royong dilakukan demi mencapai tujuan bersama, tidak mempedulikan agama, suku, ataupun golongan. Nah, ini teks ini bisa kalian melihat di bukunya halaman 37 paragraf kedua. Nah, silahkan ini kalian cari ide pokoknya. Bisa kalian menggunakan bahasa kalian sendiri. Oke, bisa dipahami ya? Bisa? Jika ada yang mau ditanyakan, bisa bertanya kepada ustadz dan ustadzahnya, atau video ini diputar ulang kembali. Oke, setelah kalian mengerjakan dua hal tadi, yang ini ya, yang ini, kemudian melakukan atau menentukan ide pokok pada paragraf ini saja. Nah, setelah itu kalian boleh membaca teks yang tadi ya di halaman 3 secara keseluruhan. Boleh kalian baca semuanya halaman 16 dan juga di halaman 37. Nah, semakin banyak membaca, kalian akan semakin cepat dalam memahami sebuah informasi. Latihan ya, membaca itu perlu latihan, memahami perlu latihan. Latihan membaca tentunya. Kenapa? Karena membaca bisa membantu kita untuk mengakses semua wawasan. Oke, cukup sekian dari Ustadz. Jangan lupa untuk bertanya jika ada hal yang belum kalian pahami. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.